Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten David Yafiz YouTube channel kali ini akan memaparkan sedikit tentang Big Data dan komputasi awan atau cloud computing. Pada saat sekarang ini, data merupakan suatu aset yang berharga. Perkembangan pesat penggunaan data dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan kebutuhan akan manajemen penyimpanan data menjadi hal yang sangat penting. Basis data tradisional yang umumnya digunakan pada saat sekarang ini memiliki keterbatasan dalam hal penyimpanan. Teknologi Big Data merupakan salah satu solusi yang tepat yang menjadi jawaban atas keterbatasan basis data tradisional dalam mengelola data yang sangat besar, baik dari sisi metode penyimpanannya atau dalam hal kecepatan akses. Nah, Big Data ini adalah sekumpulan besar data komputer termasuk data terstruktur, tidak terstruktur, semi-terstruktur yang tidak dapat diproses oleh algoritma dan teknik secara tradisional. Tujuan utamanya diadakan Big Data ini adalah untuk mengekstrak pengetahuan dan pola yang tersembunyi dari kumpulan data yang sangat banyak. Kemudian dengan menggunakan komputasi terdistribusi untuk menganalisa dan menambang data yang ada. Berikut adalah sejarah ya, seiring dengan perkembangan zaman maka teknologi juga semakin maju dan berkembang. Hal ini akan berimbas pada media penyimpanan data yang terus berevolusi dari masa ke masa. Berikut adalah mengenai macam-macam media penyimpanan data dari masa ke masa. Yang pertama adalah punch card. Punch card ini adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Kedua perintah dan data diwakili oleh ada atau tidak adanya lubang di posisi yang telah ditentukan. Media ini ditemukan tahun 1725 oleh Basile Buchon dan terus digunakan hingga tahun 1970. Lama banget ya. Punch card ini memiliki 90 kolom dan jumlah data yang bisa disimpan di dalam media penyimpanan ini sangatlah kecil. Selain itu, fungsi utama media ini bukan untuk menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk menyimpan pengaturan atau setting untuk mesin yang berbeda. Jadi ini untuk mesin yang berbeda ya, bukan untuk data manusia. Kemudian berikutnya adalah pada tahun 1846 itu ditemukan itu punch tape. Orang pertama yang mengetahui penggunaan paper tape ini biasanya digunakan untuk mesin faksimil dan mesin telegram. Yang menemukan itu adalah Alexander Bain. Setiap baris tape menampilkan satu karakter, tetapi karena kita bisa melipatnya dengan mudah, maka media ini dapat menyimpan data lebih banyak daripada punch card. Oke, berikutnya. Yang ketiga adalah Selectron Tube. Jadi dia bentuknya seperti tube ya. Pada tahun 1946 itu RCA mulai mengembangkan Selectron Tube yang merupakan awal format memori komputer. Jadi ini merupakan cikal bakal format memori ya. Perangkat ini berukuran 10 inci dan dapat menyimpan data sebanyak 4096 bits. Tetapi harga satu buah Selectron Tube ini sangatlah mahal. Karena mahal maka umurnya sangat pendek di pasaran. Kemudian yang keempat adalah magnetic tape. Media penyimpanan ini telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data pada tahun 1950 berupa roll magnetic tape yang dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Fenomena ini membuat magnetic tape menjadi sangat populer sebagai cara menyimpan suatu data komputer hingga pertengahan tahun 1980. Nah, kemudian compact cassette. Compact cassette ini merupakan salah satu bagian dari magnetic tape. Media penyimpan ini dikenalkan oleh Philips pada tahun 1963, namun tidak sampai 1970 sudah populer. Komputer-komputer seperti ZX Spectrum, Commodore 64, dan Amstrad CPC menggunakan compact cassette atau yang lebih sering disebut dengan kaset ini untuk menyimpan data. Anak-anak yang tahun 80 atau tahun 90 pasti kenal banget dengan kaset ini ya. Untuk lagu-lagu biasanya kan, bahkan itu ada anugerah BAS Award khusus untuk yang penjualannya yang terbanyak menggunakan kaset ini. Jadi namanya nih kaset ya.
Kemudian yang keenam itu adalah magnetic drum. Magnetic drum ini memiliki panjang 16 inci dan bekerja 12.500 putaran per menit atau 12.500 RPM. Media penyimpanan ini digunakan sekitar tahun 1950 sampai 1960. Media ini digunakan untuk menunjang komputer IBM 650 yang dilengkapi sekitar 10.000 karakter dari memori utamanya. Nah, berikutnya kita beralih ke disket. Disket ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969. Saat itu media ini hanya bisa membaca atau istilahnya adalah read only ya. Maksudnya adalah ketika data tersimpan, data tidak lagi bisa dimodifikasi ataupun dihapus dari dalam floppy disk ini. Ukuran media ini hanya sekitar 8 inci dan hanya dapat menyimpan data sekitar 80 KB. Oh, dikit banget ya. 4 tahun kemudian floppy disk yang baru muncul dan dapat menyimpan data 2256 KB. Jadi sekitar 3 kali lipat dari semula ya. Kemudian yang ke-8 adalah zip disk. Zip disk adalah contoh alternatif penyimpan disket yang berkapasitas lebih besar. Diproduksi oleh Omega Corp, zip disk adalah disk berlapis magnetik berkualitas tinggi yang memiliki kapasitas sekitar 100, 250, 750 MB. Untuk ukuran 100 MB saja kapasitasnya telah melampaui 70 kali kapasitas disket biasa. Nah, kemudian hard drive ya, hard drive komputer gitu ya. Ini merupakan hard drive yang pertama kali dibuat. Hard drive pertama kali dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1956 yang disebut dengan HDXGG generasi pertama. Jadi, yang generasi pertama ini ditemukan dan diciptakan oleh Reynolds Johnson. Labelnya Ramax 305 mempunyai kapasitas 5 megabit atau 5 juta bit dan berukuran 24 inci dan menggunakan single head dalam pengaksesannya. Kemudian hard disk. Hard drive pertama yang berkapasitas 500 GB adalah Hitachi Dextar 7K.1. Hard drive Hitachi ini setara dengan 120.000 hard drive pertama di dunia dari IBM 305 Rama. Media ini menjadi terkenal karena harganya yang menjadi lebih murah serta kapasitasnya yang menjauhi hard drive pertama milik IBM. Selain itu, proses menyimpan datanya juga relatif cepat. Beranjak kita pada yang ke-11 adalah Laserdisc. Tahun 1958 media lain bernama Laserdisc berhasil ditemukan dan tahun 1972 untuk pertama kalinya video disc didemonstrasikan kepada publik. 6 tahun kemudian, sekitar tahun 1978, media ini telah tersedia di pasaran. Hal yang tidak mungkin manusia simpan pada tahun sebelumnya dapat disimpan di media penyimpanan ini. Saya ingat kali ini Laserdisc ini yang beli biasanya orang-orang kaya saja ya. Jadi bentuknya seperti piringan yang gede banget gitu ya. Oke, berikutnya CD, DVD, high definition DVD dan Blu-ray. Perkembangan lanjut dari Laserdisc adalah compact disc, jadi ukurannya agak lebih kecil. Media penyimpanan ini muncul pada tahun 1979 hasil kerjasama Philips dan Sony ya. Ukuran CD ini lebih kecil dibanding Laserdisc. Penjualan compact disc ini pun mulai meledak di pasaran pada tahun 1982. Kemudian CD ini terus berevolusi menjadi DVD, HD, DVD, dan Blu-ray yang tentunya memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar, namun bentuknya tidak berubah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada tahun 1990, memory card. Memory card pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990-an. Memory card mengalami evolusi yang cukup besar juga dari segi ukuran dan besar data penyimpanannya. Media ini biasanya dipakai pada device atau alat elektronik yang bersifat praktis atau portable seperti ponsel atau kamera. Perkembangan memori ini juga mempelopori keluarnya flash disk yang biasanya kita gunakan ya. Nah, USB flash disk. Pada tahun 1999, Amir Ben, Dov Moran, dan Oron Ogdan, orang mana sih namanya? Kayak bukan nama orang Amerika, menemukan sistem penyimpanan data terbaru.
USB flash drive atau biasa kita sebut dengan flash disk tidak seperti memory card yang sering digunakan pada media elektronik portable. Media ini biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau menyimpan data komputer sebagai cadangan atau backup. Perkembangan USB ini mengalami perubahan yang sangat pesat dari kapasitasnya yang dulu hanya sampai beberapa megabyte saja. Sekarang media USB flash drive sudah menyimpan data sampai sekian gigabyte ya. Oke, berikutnya external hard disk. Fungsi dari external hard disk ini sama dengan hard disk biasa, bedanya media ini bisa dibawa kemana-mana tanpa harus membongkar komputer. Tentu saja media penyimpanannya juga besar ya, digunakan sebagai data cadangannya seperti flash disk. Kapasitas yang tertinggi, mungkin ada yang lebih dari 2 tera mungkin sekarang ya. Oke, berikutnya yang ke-16 adalah SD atau micro SD. Kartu ini berasal dari pengembangan multimedia card atau MMC. Kartu SD mulai diproduksi secara massal di pertengahan tahun 2000. Kala itu SD card hanya memiliki kapasitas 32-64 MB. Dan secara kuantitas sangatlah terbatas. Versi mini kartu SD atau biasa disebut dengan micro SD mulai diperkenalkan pada tahun 2003. Jadi sedangkan yang terbaru itu kapasitas yang paling tinggi dari dikeluarkan oleh SanDisk sekarang itu adalah micro SD 400 GB. Gila, 400 GB dengan ukuran yang kecil ya. Enak ya? Nah, kita masuk berikutnya pada cloud storage. Cloud storage itu adalah media penyimpanan online di mana kamu dapat menyimpan data pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya cloud storage, kamu tidak perlu lagi menyimpan data Anda pada hard drive, CD, ataupun hardware lainnya. Namun bisa menggunakannya dengan syarat kita ada koneksi internet. Jadi, cloud computing ini merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis awan ya guys, yang mempunyai fungsi untuk menjalankan komputer, program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Teknologi komputer berbasis sistem cloud atau cloud computing ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Manfaat dari cloud computing ini, semua data itu tersimpan pada server secara terpusat ya. Mungkin ini pusatnya mungkin di Amerika Serikat sana ya. Kemudian data dapat disimpan dengan aman, tentu yang bisa membuka data kita sendiri, tentu dengan password, dengan login gitu ya. Kemudian fleksibilitas, kemudian akses kapan dan dimanapun ya, kapan dan dimanapun kita berada. Jadi mau kita pergi ke satu tempat, kita nggak perlu bawa disk, bawa flash disk dan sebagainya. Cukup ada akses internet, kemudian login dengan dengan akun kita, maka kita bisa mendapatkan data kita simpan pada server. Kemudian pengguna dapat juga dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan tambahan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian tentu saja ini merupakan suatu investasi jangka panjang yang sangat bagus sekali karena pengguna ya atau customer tentu dia membayar iuran tertentu per bulan. Mungkin pada saat sekarang mungkin data simpan mungkin masih terbatas mungkin dalam beberapa giga saja, tapi yang ingin lebih banyak lagi, maksudnya data penyimpan lebih besar, tentu harus membayarkan dia sejumlah iuran tertentu per bulan pada perusahaan server tersebut. Oke guys, itulah penjelasan kita tentang Big Data dan Cloud Computing. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe David Yavis YouTube channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.